Assalamualaikum, teman-teman. Sore-sore begini enaknya duduk di sofa sambil bermain gawai. Aku pun mulai bermain gawai untuk melihat berita-berita lucu. Di layar gawai muncul berita lucu, kucing bisa bicara bahasa manusia di desa sebelah. Aku mengerutkan dahiku. Hah? Kucing bisa bicara bahasa manusia? Keren sekali. Wah, harus aku kasih tahu teman-teman nih. Aku segera membuka tombol bagikan. Tapi tunggu dulu, ini benar tidak ya? Jangan-jangan ini berita bohong. Masa aku jadi penyebar berita bohong? Soal penyebar berita, aku jadi ingat burung hut-hut. Dia adalah wartawan paling hebat dan jujur di zaman Nabi Sulaiman. Yuk, kita ke zaman Nabi Sulaiman lagi. Jamnur, mode, buka portal. Bismillah. Aku langsung melompat ke dalam portal. Portal terbuka di langit-langit istana yang megah. Dan biur. Aku mendarat tepat di kolam air jernih yang lantainya terbuat dari kaca kristal. Jamnur, lain kali kalau ke istana, sediakan tangga ya, jangan perosotan air. Aku melihat sekeliling. Wow, indah sekali. Kenapa ada banyak binatang? Dan lihat, itu Nabi Sulaiman sedang duduk di singgasananya. Aku pun segera merangkak keluar sambil menggigil. Aku mengintip dari balik pilar. Sepertinya sedang ada rapat besar para hewan, dan Nabi Sulaiman sedang memimpin rapatnya. Aku mendengar bahwa mereka sedang menunggu kedatangan burung hut-hut. Di masa itu, telat datang ke rapat itu masalah serius, teman-teman. Itu dia si hut-hut. Seekor burung hut-hut yang cantik dengan mahkota bulu di kepalanya terbang masuk dan hinggap dengan sopan. Hut-hut tampak lelah tapi matanya bersinar penuh semangat. Hut-hut bercerita bahwa di perjalanan ia mendengar tentang sebuah negeri bernama Saba yang dipimpin ratu hebat tapi menyembah matahari. Ia pun terbang ke sana langsung untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Nabi Sulaiman menulis surat kecil dan mengikatnya di kaki hut-hut. Beliau mengirim surat yang berisi ajakan agar Ratu Bilqis menyembah Allah. Hut-hut pun terbang kembali tanpa mengeluh. Dia memastikan surat itu sampai langsung ke tangan ratu. Bayangkan, hut-hut kecil ini menjadi perantara hidayah untuk seluruh bangsa Saba. Semuanya dimulai dari berita yang benar dan jujur. Aku segera berlari menuju balkon istana. Dengan menggunakan fitur Super Zoom pada kacamataku, aku bisa melihat hut-hut terbang cepat melintasi gurun pasir yang luas. Ia menuju ke istana Ratu Bilqis untuk menjalankan amanah yang diberikan padanya. Saatnya kembali pulang. Jamnur, ayo kita kembali pulang. Portal pun terbuka kembali. Aku sangat senang karena bisa mendapatkan pelajaran berharga dari burung hut-hut. Pelajaran hari ini adalah, jadilah seperti hut-hut. Sebelum bicara atau membagikan berita, kita harus tabayun atau cek dulu kebenarannya. Jangan sampai jempol kita lebih cepat dari otak kita ya. Aku kembali duduk di atas sofa. Segera aku menghapus berita kucing bicara tadi. Ternyata itu hanya video editan. Aku tersenyum bangga, karena aku tidak menjadi penyebar berita bohong. Oke. Di episode selanjutnya kita akan masuk ke dalam gua gelap untuk mencari perlindungan bersama seekor laba-laba. Aku agak takut laba-laba sih, tapi kita lihat saja. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Dah.